Saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum diketahui sampai kapan akan berakhir. Hal ini membuat kegiatan perekonomian melambat dan menurunkan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19 agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut adalah jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk terdampak pandemi COVID-19 tahun 2021. Yang pertama, bantuan sosial tunai melalui Pos Indonesia. Yang kedua, program sembako bantuan pangan non-tunai BPMT. Yang ketiga, bantuan langsung tunai dana desa BLTDD. Yang keempat, program keluarga harapan PKH. Yang kelima, kartu prakerja. Yang keenam, bantuan produktif usaha mikro BPUM. Yang ketujuh, bantuan sosial token PLN. Yang kedelapan, bantuan paket sembako koordinator kegiatan kesejahteraan sosial K3S Kabupaten Tulungagung. Bantuan sosial tunai melalui Pos Indonesia adalah bantuan sosial untuk terdampak COVID dengan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 selama 4 bulan berturut-turut melalui PT Pos Indonesia. Persyaratan bantuan sosial tunai melalui Pos Indonesia. Yang pertama, calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Yang kedua, calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan PKH, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non-tunai BPNT, hingga kartu prakerja. Yang keempat, apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. Persyaratan. Kelima, jika calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan NIK dan kartu tanda penduduk KTP, tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Yang keenam, apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid, maka BST Kemensos Rp300.000 akan diberikan secara tunai dan non-tunai. Program sembako bantuan pangan non-tunai BPNT berupa bantuan uang non-tunai yang dapat ditukarkan dengan sembako di e-warung. Bantuan senilai Rp200.000 per bulan per KPM melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara Himbara. Persyaratan BPNT. Mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 per bulan per KPM melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara Himbara. Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan KKS bisa mendaftar terlebih dahulu sebagai peserta KPM yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Anda bisa mendaftar ke kantor desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Bantuan langsung tunai dana desa BLTDD berupa bantuan uang tunai yang bersumber dari dana desa program dari Kementerian Desa. Uang tunai Rp300.000 per KPM untuk gelombang 2 tiap bulan sampai dengan Desember 2021. Berikut persyaratan penerima BLTDD. 1. Keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di desa bersangkutan. 2. Tidak termasuk dalam penerima program keluarga harapan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai BST, dan bansos pemerintah lainnya. Ketiga, memiliki nomor induk kependudukan NIK. Keempat, jika penerima bantuan adalah petani, maka BLT dan
dana desa dapat digunakan untuk membeli pupuk. Yang kelima, pengisian keluarga penerima manfaat KPM berdasarkan pekerjaan keluarga yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Yang keenam, pendataan KPM BLT dana desa mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial di TKS dari Kementerian Sosial. Yang ketujuh, pencatat adalah relawan desa yang memiliki surat tugas dari kepala desa. Program Keluarga Harapan PKH yaitu program yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Berikut kriteria penerima PKH 2021. Dilihat dari komponen kesehatan, terdapat ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal 2 anak. Untuk komponen pendidikan, terdapat anak di sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah MI atau sederajat, anak sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah, MTS atau sederajat, anak sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dari komponen kesejahteraan sosial, yaitu adalah lanjut usia mulai dari 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga, penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. Kartu prakerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Mendapatkan 2,4 juta rupiah yang akan dibagikan dalam 4 tahap yang masing-masing mendapatkan 600.000 rupiah. Kemudian mendapatkan 1 juta rupiah untuk pelatihan di mitra platform digital yang bekerja sama. Kemudian mendapatkan insentif tambahan untuk 2 kali survei 50.000 per survei. Persyaratan 1. WNI berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. 2. Pencari kerja, wirausaha, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Yang keempat, bukan penerima bansos Kemensos di TKS, BSU, dan BPUM. Yang kelima, bukan TNI Polri, ASN, anggota DPR atau DPRD, BUMN atau BUMD, dan lainnya. Bantuan produktif usaha mikro BPUM ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp1.200.000. Persyaratannya belum pernah menerima dana BPUM, telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya, tidak sedang menerima KUR, warga negara Indonesia, memiliki KTP elektronik, memiliki usaha mikro dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, bukan ASN, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Dokumen yang diperlukan: nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga, alamat tempat tinggal bidang usaha, nomor telepon, foto diri dan tempat usaha, serta surat keterangan usaha dari desa. Bantuan sosial token PLN gratis 100% untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan dengan daya 900 VA. Pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA dapat dilihat di www.pln.go.id.
bantuan paket sembako Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial K3S Kabupaten Tulungagung. Ditujukan untuk keluarga tidak mampu yang positif COVID-19 dengan mengajukan surat permohonan bantuan atas nama yang bersangkutan yang positif COVID ditujukan kepada Ibu Ketua PKK Kabupaten Tulungagung dilampiri 1. Fotokopi KK plus KTP, 2. SKTM, 3. Data rilis pasien COVID dari Puskesmas. Untuk tetap sehat dan di pandemi COVID-19 ini, mari kita patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi.